Dulu bagi Nagara pekerjaannya adalah segalanya. Ia mencurahkan hampir seluruh hidupnya untuk profesi yang kini ia jalani. Kalau kata Mbak Taylor Swift sih, I gave my blood, sweat and tears for this. Bukan karena gaji dari pekerjaan tersebut. Kalau hidup Nagara berotasi pada uang, sejak awal ia akan memilih ikut ambil bagian dalam bisnis keluarga. Dia melakukannya karena suka. Dulu setiap kali pikiran negatif dan mimpi buruk hinggap dalam tidurnya, distraksi yang Nagara lakukan pasti belajar. Agak aneh, tapi otaknya secara otomatis jadi disibukkan dengan kegiatan belajarnya itu. Lama-lama, belajar seperti sebuah makanan sehari-hari. Dan menjadi dosen artinya ia belajar setiap harinya. Kemampuan otaknya diasah dengan cara menjelaskan kepada para mahasiswa. Dan Nagara menyukainya. Bekerja sekaligus belajar. Dia jadi teringat dengan kalimat yang pernah didengarnya, entah di mana. Nagara lupa. Katanya semakin banyak seseorang membaca buku dan mempelajari hal baru, semakin orang itu merasa bodoh, karena ternyata masih banyak hal yang belum ia ketahui. Nagara setuju. Tapi kini akan bohong kalau dia bekerja bukan lagi karena uang. Sebab ada tanggungan yang mesti ia nafkahi. Meski Kanaya jarang sekali membeli barang-barang mewah, malah baju dan aksesoris yang gadis itu kenakan kebanyakan beli di Tanah Abang. Kecuali masalah jajan, ia memang boros. Nagara habis membelikan Kanaya sebuah kalung dengan berlian sebagai liontinnya. Berbentuk oval. Kedatangannya ke villa tadi tidak serta-merta hanya untuk mengunjungi Tante Nawang. Ia juga mengambil kalung yang sudah dipesan sejak 1 bulan yang lalu. "Nay, kamu suka pakai perhiasan nggak?" Pertanyaan itu Nagara lontarkan sehari sebelum ia memutuskan untuk memesan kalung tersebut. "Biasa aja. Tapi aku prefer enggak sih. Nggak ada niatan buat pamer kekayaan juga. Kecuali kalau ada kegunaannya selain untuk memperindah penampilan," jawab Kanaya. Jadilah kalung yang sekarang ada di saku celananya itu, di dalamnya dipasang alat pelacak. Tentu biaya customnya makin mahal. Bahkan Tante Nawang sampai geleng-geleng kepala mendengar idenya kala itu. Bagaimana caranya memasukkan alat pelacak ke bongkahan berlian bening tanpa terlihat? Nagara tidak mau ikut ambil pusing, biar jadi urusan beliau. Gagasannya itu bukan tanpa alasan. Sebab Kanaya kalau keluar biasanya ponselnya suka mati dan sulit dihubungi. Kalung itu ditujukan agar Nagara mudah mencarinya. Tapi tentu saja ia tidak akan memberitahu gadis tersebut perihal kegunaannya. Kanaya tengah memakan takoyaki miliknya, ketika Nagara keluar dari dalam kamarnya. "Mas, kamu beneran nggak mau?" "Enak loh," tanya Kanaya. "Nggak," jawab Nagara. "Serius. Ini enak Pol. Kamu kepikiran omongan Tante Nawang soal pipimu yang jadi gembul?" Tanya Kanaya lagi. "Jangan ngatain. Ini nggak gembul," balas Nagara sambil mengunyil kedua pipinya dengan tangan sendiri. "Cuman berisi aja." Pantas akhir-akhir banyak rekan dosen yang mengatakan jika Nagara makin berisi. Awalnya ia pikir basa-basi. Tapi tadi saat mematut diri di depan cermin dan menimbang tubuhnya dengan timbangan digital, hasil mengendap-endap ke kamar Kanaya. Ia baru berat badannya memang naik. "Oke, mulai besok Nagara akan rutin pergi ke gym setiap pulang kerja." Ketika melihat mulut Kanaya yang penuh sampai pipi menggembung makan takoyaki tersebut, Nagara hampir ngiler. "Makan aja sih, Mas," ujar Kanaya. Kanaya ini seperti setan ya. Makin Nagara mencoba mengelak, makin gencar godaannya. "Janji, besok pergi ke gymnya aku ngikut," kata Kanaya. "Kamu pikir saya bakal terkecoh sama tipu muslihat bocil kematian kayak kamu?" balas Nagara. Kanaya meringis. Agak-agaknya Nagara trauma sebab pernah ditipu Kanaya perihal olahraga. "Besok beneran tandang. Kita gym date," lanjut Kanaya. "Ngaco," sahut Nagara. "Mas AA,
rengek Kanaya sambil menyodorkan satu takoyaki menggunakan sumpit dan mulutnya memeragakan agar Nagara membuka mulutnya lebar-lebar. Nagara akhirnya membuka mulut dan ikut memakan jajanan tersebut. Kanaya menoleh dan sedikit mendongak ke arah Nagara yang duduk di sofa belakangnya. Sedangkan dirinya duduk di lantai. Lagi enggak? Tanya Kanaya. Udah, jawab Nagara. Okeng, kata Kanaya. Baru saja akan menyuap takoyaki terakhir, ia merasakan sesuatu yang dingin hinggap dan mencekik lehernya. Mas. Uhuk, seru Kanaya. Loh saya KEKENCENGAN nariknya. Tanya Nagara buru-buru sambil mengendorkan tarikan tangannya pada kalung yang terpasang di leher Kana. Niatnya ditarik karena Nagara malas menunduk. Ia pikir Kanaya akan ikut ke belakang seiringan dengan kalung yang ditarik. Tidak tahunya si perempuan malah maju dan melahap takoyaki yang tersisa dalam styrofoam di atas meja. Nagara segera mengangkat tubuh Kanaya naik dan mengelus leher gadis itu. Ini bisa kena hukuman atas dasar pembunuhan berencana, Mas, kata Kanaya. Kamu mati, saya depresi, balas Nagara. Kanaya ingin terharu tapi situasinya sedang tidak mendukung. Ia lantas menunduk dan memandang ke arah liontin kalung tersebut. Suka enggak? Tanya Nagara. Kamu beli di tukang mainan mana? Tanya Kanaya seraya memutar liontin berlian berwarna silver di lehernya. Pasar Senen, jawab Nagara. Bagus, besok ke sana lagi dong. Bareng aku tapi, kata Kanaya. Nagara berdecak kesal. Bisa-bisanya Kanaya mengira kalung berlian pemberiannya itu merupakan hasil imitasi dan terbuat dari plastik. Bercanda, makasih. Tapi kenapa tiba-tiba ngasih kalung? Tanya Kanaya. Kepikiran. Kalau hilang biar nggak susah dikenalnya, jawab Nagara. Dipikir kucing. Seru Kanaya. Nagara melepaskan tawa. Lalu merentangkan kedua tangannya, meminta pelukan Kanaya sebagai imbalan. Dan gadis itu berhamburan secara sukarela. Berlian asli, Mas? Tanya Kanaya, belum habis rasa kagumnya dengan kalung itu. Kau, kan dibilang beli di Pasar Senen, jawab Nagara. Tapi beneran kenapa tiba-tiba ngasih kalung? Tanya Kanaya lagi. Hasil cinta saya ke kamu, kata Nagara. Nagara tidak sekadar gombal. Itu pernyataan paling valid. Kalau tidak cinta, mana mau sebagian besar gajinya dihabiskan untuk membeli kalung tersebut. Hasil cinta mah biasanya anak, balas Kanaya. Kini posisi Kanaya berbalik dan punggungnya bersandar di dada bidang Nagara. Membiarkan suaminya memeluk tubuhnya dari belakang. Nagara menyentil cuping telinga Kanaya. Tidak keras, tapi berhasil membuat Kanaya kaget. Anak monyet, katanya. Kanaya terdiam di posisi tersebut. Ia bisa mendengar hela napas Nagara. Juga ritme jantungnya yang berdetak konstan namun berdentum keras. Tangannya mengambil kedua telapak tangan Nagara dan digenggam erat. Do you love me? Tanya Kanaya tiba-tiba. Nagara menumpukan dagunya ke puncak kepala Kanaya. Pertanyaan yang diajukannya, seakan ingin Nagara mempertegas perihal pernyataannya sebelumnya. Kamu merasa dicintai nggak sama saya? Tanya Nagara. Bingung, jawab Kanaya. Selama ini sikap Nagara cukup membingungkan. Kebanyakan jahil dan bercandanya. Tapi setiap kali mereka melakukan sesuatu, Nagara selalu mempertimbangkan kenyamanan Kanaya. Itu membuatnya merasa aman setiap kali berada di dekat Nagara. Apa sikap saya selama ini bikin kamu bingung? Tanya Nagara. Iya, jawab Kanaya. Love language Kanaya bukan sejenis act of service. Tetapi word of affirmation. Dia perlu laki-laki yang mencintainya mengatakan secara langsung jika dirinya dicintai. Secara sederhana Kanaya butuh mendengar kata I love you, terlontar barang sekali saja. Kalau hanya perbuatan, bisa saja dilakukan karena memang orang itu baik. Dan Kanaya tidak ingin salah mengartikan kebaikan tersebut. Selayaknya Nagara yang selalu berusaha membuatnya merasa nyaman.
Tidak ada lagi kata yang terlontar. Nagara enggan gegabah dan mengucap banyak kata manis yang membuat Kanaya terbuai. Mereka membiarkan keheningan merayap lewat dinding dan menjalar ke udara. Lalu mengisi detik demi detik yang dilewati dalam diam. "Saya cinta kamu," kata Nagara. Sampai 3 kata itu lolos dari bibir Nagara. Pelan dan mendayu. Penuh perhitungan. Pun melewati pergulatan batin yang cukup lama. Kanaya menepati ucapannya untuk ikut Nagara pergi ke gym di sore hari ketika suaminya sudah pulang kerja. Sejak deklarasi Nagara perihal perasaannya tadi malam, bukan Nagara yang merasa canggung tapi malah Kanaya. Tidak hanya canggung tapi sepertinya tanda-tanda dia siap dimasukkan ke rumah sakit jiwa juga ada. Sebab kerjanya cengar-cengir. Apalagi ketika mengaca dan melihat kalung yang melingkar lehernya. Kalau Kanaya versi sebelum menikah melihat dirinya sekarang, sudah pasti kepalanya digaplok sambil berteriak, "Sadar, nyet! Sadar!" Lalu digeret ke masjid dan memanggil ustadz untuk mirukiyah dirinya sendiri. "Ya gimana ya," katanya, "hati dan pikiran manusia bisa berubah-ubah." Kanaya tidak menjawab perkataan Nagara sih. Laki-laki itu juga tidak bertanya, apakah perasaannya hanya berjalan satu arah seperti jalan pantura atau Kanaya juga mencintainya. Takutnya kalau Kanaya jawab, "Aku juga cinta kamu," Nagara bakal balas, "Tapi saya nggak nanya." Tengsin coy. Lagian Kanaya terlalu malu untuk mengatakannya. Ia butuh latihan setidaknya seminggu untuk berkata pada Nagara jika ia mencintai laki-laki itu juga. "Kamu mau bawa botol minum sendiri atau barengan sama saya, Nay?" tanya Nagara dengan suara yang keras. Dikarenakan ia berada di dapur sedang Kanaya sudah menunggu di ruang tengah. "Sendiri. Aku udah bawa," jawab Kanaya sambil menenteng botol Tupperware berwarna biru miliknya. Nagara lantas menghampiri sambil menyugar rambutnya ke belakang. "Buset, beneran suami gue nih. Masih nggak ngangka," pikir Kanaya. Tidak sesuai dugaan. Tempat gym di apartemen itu sedikit ramai. Padahal Nagara berharap sepi, kalau bisa hanya ia dan Kanaya saja yang olahraga di sana. Sayangnya di hari Senin sore itu, ada 2 pria yang juga tengah berolahraga. Termasuk ramai menurut Nagara untuk ia yang ingin quality time berdua dengan Kanaya. Salah satu dari kedua pria itu merupakan tetangga apartemen Nagara. Mereka berada di lantai yang sama. Deon namanya. Jadi tidak ada salahnya menyapa. "Oi, bro. Lama kayaknya nggak kesini," sapa Deon. "Perasaan lo aja kali," jawab Nagara. Mereka saling menjabat tangan ala laki-laki. Pria yang ada di sebelah Deon ikut nimbrung. Ternyata mereka satu tempat kerja. Sebelum memulai, Nagara memandu Kanaya untuk melakukan pemanasan. Supaya abis olahraga tubuhnya tidak sakit semua. Tapi karena sejak awal kedatangannya bukan atas dasar ingin olahraga, hanya formalitas belaka. Jadilah pemanasan yang Kanaya lakukan asal dan loyo. "Aku treadmill ya, Mas," kata Kanaya. Kanaya memilih untuk berjalan santai di sana. Tidak ingin ikut Nagara yang kini tengah unjuk gigi dengan angkat besi. Sekilas Nagara melihat teman Deon yang lirik-lirik ke arah Kanaya. Awalnya masih ia diamkan, tapi saat ia mendekat, barulah Nagara ikut maju dan menahan dada pria itu, 2 meter sebelum sampai di dekat Kanaya. "Ngapain, bro?" tanya Nagara. Mau ngajak kenalan," jawab pria itu. Dia pikir Kanaya adik Nagara sebab muka mereka terlibat mirip dan lebih cocok sebagai kakak adik. Jadi dengan sotoinya dia berasumsi demikian. "Ini istri gue, Sat," ujar Nagara penuh penekanan tapi dengan nada rendah. Sengaja agar Kanaya tidak mendengarnya mengumpat. Nagara menunjuk Kanaya dengan dagunya dan kedua tangannya terlipat di depan dada. Seakan menantang laki-laki di depannya. Deon panik lalu mendekat. Dan menarik baju bagian belakang temannya secara paksa.
Dia tersenyum canggung ke arah Nagara dan meminta maaf. Kejadian barusan membuat Nagara jadi tidak mood lagi. Dan memilih mengajak Kanaya keluar. Istrinya yang tidak tahu dengan alasan sikap Nagara yang mendadak bete hanya bisa menurut sambil mengerutkan dahi. Nih orang perasaan tadi kesini bahagia banget. Mendadak cemberut kenapa deh, pikir Kanaya. Mereka kembali ke dalam unit apartemen. Kanaya masih kebingungan. Bahkan saat Nagara mendorong tubuhnya sampai menempel ke tembok dan menelusupkan kepalanya di lehernya, Kanaya hanya diam. Sampai benda dingin dan basah terasa menyapu kulit lehernya. Mas, seru Kanaya. Kanaya menepuk dada Nagara, berusaha keluar dari kungkungan suaminya. Naas, Nagara baru saja mengenyahkan badannya ketika ia selesai memberikan tanda di leher jenjang Kanaya. Si perempuan lantas menarik kaca kecil di meja dekat TV. Guna melihat hasil dari aksi Nagara barusan. Mas Gara, teriak Kanaya. Apa? Jawab Nagara. Kanaya yang akan mengamuk jadi urung ketika mendengar jawaban Nagara yang lebih mengintimidasi. Nagara kemudian mengacak surainya keras. Gini amat punya istri cantik. Banyak yang mau mepet. Besok-besok kalau mau pergi, saya bakal kasih kismark dulu di leher kamu. Biar pada tahu kalau kamu udah ada pasangan. Biar nggak pada kecentilan. Ngeselin banget tuh cowok, harusnya tadi saya pukul sekalian mukanya, cerocos Nagara. Kamu kenapa sih? Tanya Kanaya. Cowok tadi, mau ngajak kamu kenalan, jawab Nagara. Kenalan doang, tanya Kanaya. Doang. Kamu kalau lagi keluar sama saya terus ada cewek yang ngajak kenalan bakal risih nggak? Tanya Nagara. Enggak gitu maksudnya, Mas, balas Kanaya. Explain then, kata Nagara. Mata Nagara berkilat tajam. Sedetik setelahnya kembali melembut. Maksudnya cuman kenalan, kamu nggak seharusnya semarah ini, jelas Kanaya. Mendengar kalimat Kanaya yang terdengar takut-takut dan gentar, membuat Nagara menghembuskan napas panjang. Dia lalu menarik tubuh Kanaya ke pelukannya dan mengelus pelan punggung si perempuan. Kamu saya bikinin name tag aja ya, Nay. Tulisannya punya pacar, kata Nagara. Kanaya tertawa. Malas menanggapi. Kamu kalau cemburu nakutin, balasnya. Tapi kok punya pacar sih? Bukan punya suami? Tanya Kanaya. Muka kamu masih kelihatan kayak bocah SMP. Nggak meyakinkan kalau udah ada suami, jawab Nagara. Pelukannya terasa hangat. Mereka terdiam di posisi tersebut cukup lama dengan detak jantung yang saling bersahutan. Naik, kata Nagara. Kanaya hampir kehilangan kata saat Nagara menyuruhnya menaikkan kedua kakinya guna melingkar di pinggang laki-laki tersebut. Tanpa banyak kata ia membawa tubuh Kanaya menuju dapur dan membuka kulkas. Mengambil 2 botol Sprite dan 1 renteng Yakult. Kanaya yang keheranan lalu bertanya, mau apa, Mas? Ngoplos, jawab Nagara. Bocil kayak kamu pernah nggak? Tanya Kanaya. Wah suami nggak bener nih, seru Kanaya. Lantaran Kanaya berteriak tepat di telinga kiri Nagara, membuat laki-laki itu hampir menjatuhkan tubuh Kanaya begitu saja ke lantai. Kalau tidak ingat jika itu istrinya. Nay, jangan teriak-teriak terus. Kuping saya pengang, kata Nagara. Kanaya niatnya ingin menebus kesalahannya dengan mengelus daun telinga Nagara dan meniupnya. Membuat napasnya yang hangat menyapu telinga Nagara. Tapi malah membuat suaminya melenguh. Mas kok malah keenakan? Tanya Kanaya. Telinga Nagara kini memerah. Kamu tahu ada bagian tubuh manusia yang sangat sensitif terhadap rangsangan nggak? Tanya Nagara. Oh, jadi titik sensitif kamu di telinga? Tanya Kanaya. Jawab Nagara. Setelah diberitahu seperti itu bukannya menghentikan aksi tiup-meniup telinga Nagara, Kanaya malah makin gencar. Nay, demi Tuhan. Ini kalau kamu nggak udahan, kita nggak jadi ngoplos. Tapi malah yang lain, kata Nagara. Lagian masa ngajak ngoplos?
Haram tuh, balas Kanaya. Haram kalau bikin mabuk. Ini ngoplos Sprite sama Yakult paling banter, efeknya paling bikin kamu mencret, kata Nagara. Ih. Terus ini mau kemana? Tanya Kanaya. Rooftop, jawab Nagara. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.